Sebelum meninggal dunia, saudara, pasien pria asal desa Rante Sepang, Kecamatan Bala, Mamasa, sempat menjalani perawatan di Saat ini, terdapat satu pasien positif corona yang diisolasi di RSUD Sudarso Pontianak bersama 2 pasien lain yang sedang dalam pengawasan. COVID-19 sekaligus menempuh remedi ekonomi lewat subsidi. Pemerintah mulai berupaya membuktikan aspek kesehatan manusia adalah yang utama. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat nyaris dalam semua sektor kehidupan. Pandemi COVID-19 menghantam tidak hanya pada kesehatan manusia, namun pada segala sendi termasuk ekonomi. Selain kebijakan untuk menjaga kesehatan manusia, pemerintah Republik Indonesia juga bertindak cepat untuk menjaga stabilitas keuangan dalam negeri. Ada 9 stimulus ekonomi yang ditebar Presiden, di antaranya kartu sembako, kartu prakerja, relaksasi pajak penghasilan, hingga stimulus pada sektor keuangan. 4 remedi yang punya anggaran khusus diantaranya adalah kartu sembako 4,56 triliun rupiah, kartu prakerja 10 triliun, bebas pajak penghasilan 8,6 triliun, sampai subsidi uang muka KPR 1,5 triliun. Oleh karena itu, kepada tukang ojek, kepada supir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran 1 tahun. Dan pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang, dan saya minta kepolisian mencatat hal ini. Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat virus corona. Melalui Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 untuk industri perbankan dan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2020 untuk industri keuangan non-bank, diatur restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Program restrukturisasi ini diatur dalam beberapa skema keringanan. Opsi keringanan diambil berdasarkan penilaian industri jasa keuangan terhadap masalah dan kondisi keuangan debitur, serta kesepakatan dengan setiap debitur. 6 bentuk keringanan kredit atau pembiayaan yaitu penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Program restrukturisasi ini disambut baik oleh para debitur di Kalimantan Barat. Terus terang selama pandemi, terutama kemarin waktu ditutup, itu terus terang nggak mampu bayar. Nggak mampu bayar? Nggak mampu bayar kita. Selama berapa bulan itu sampai nggak mampu bayar? Saya itu 3 bulan sampai 4 bulan gitu. Karena memang income-nya tidak ada sama sekali ya, Iya, karena ditutup. Kemudian? Kita ngajukan restrukturisasi, bantuan apakah penundaan pembayaran atau apa ke bank. Nah, rupanya baru-baru ini dapat kabar baiknya disetujui. Dan ternyata dari OJK memang mengarahkan dari bank-bank yang menyalurkan KUR melalui unit-unitnya itu. Kalau di Bank Karbal itu Bank Karbal unit usaha mikro ya. Nah, mereka memberikan keringanan penundaan pembayaran istilahnya. Selama berapa bulan itu penundaan pembayarannya? 6 bulan. Kenapa 6 bulan ya? Keringanan apa lagi yang didapat? Penundaan pembayaran, terus bantuan branding dari bank. Jadi memudahkan, terutama itu memang penundaan pembayaran. Ya sangat benar-benar membantu. Sangat benar-benar membantu. Kira-kira kebijakan ini sudah cukup belum atau masih kurang? Untuk misalnya suku bunganya masih terlalu besar atau dirasa sudah cukup? Kalau KUR udah bagus ya, udah 6-7% tahun itu udah bagus, sangat membantu. Baik. Oke, nah harapannya ke depan
Ko Heri seperti apa nih? Baik untuk otoritas jasa keuangannya, mungkin bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih meringankan lagi bagi para debitur atau seperti apa? Harapan kita itu kemudahan kredit, Prosesnya? prosesnya. Tapi ini KUR udah bagus sekali. Iya. Prosesnya udah dipermudah, syarat-syaratnya dipermudah. Jadi mungkin kita ada kekurangan pendanaan lagi untuk modal, karena kemarin ada pandemi, mudah-mudahan bisa dibantu lagi. Terkendala iya ada memang, karena pendapatan kita yang biasanya 100% terpangkas jadi 60-70%. Ya agak sedikit oleng lah. Iya. Gitu. Jadi keringanan yang diberikan oleh perbankan misalnya yang dimanfaatkan oleh Kang Didin sendiri apa? Restrak, nah, saya ambil restrak 3 bulan yang dari Mandiri. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah udah berjalan lagi. Oke, bisa dijelaskan restrak itu seperti apa? Saya ngambil penangguhan pembayaran selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Cuman dari kebijakan Mandiri ada bunga tetap berjalan selama 1 juta itu tetap ada. Oke. Nah, jadi selama 3 bulan pokoknya saya hilangkan dulu, cuman bayar bunganya aja selama 3 bulan itu. Oh, jadi selama 3 bulan itu untuk angsuran pokoknya tidak dibayarkan, melainkan hanya bunganya saja. Iya, Dan betul. pastinya keringan itu juga sangat membantu kita di bidang usaha, begitu ya. Sangat. Ada harapan lain nggak untuk OJK sendiri, misalnya keringanan yang diberikan seperti apa inginnya? Kalau saya pribadi selaku pelaku UMKM, ya kepengennya sih pengen dari segi bunga itu kalau bisa diratakan kayak KUR. Diturunkan begitu? Iya. Diturunkan Kalau ya. biasa kan berapa persen, belasan persen ya, seenggaknya di bawah 10% lah untuk pelaku. Hingga 30 Oktober 2020, industri jasa keuangan di Kalimantan Barat telah merestrukturisasi kredit terhadap lebih dari 131.000 debitur dengan total baki debit senilai 10,72 triliun rupiah. Jumlah debitur UMKM yang direstrukturisasi berjumlah lebih dari 118.000 debitur dengan total baki debit 8,16 triliun rupiah. Setidaknya ada 42 perbankan yang menjalankan restrukturisasi ini, terdiri dari Bank Umum dan BPR, serta 48 perusahaan pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan akan terus memantau pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Pertengahan Juni 2020, pemerintah kembali mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19. Otoritas Jasa Keuangan juga berperan aktif mendukung kebijakan di sektor industri jasa keuangan. Juli 2020, Kementerian Keuangan merevisi aturan mengenai pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak pandemi COVID-19. Aturan terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2020. Debitur yang bisa menerima subsidi adalah mereka yang tidak termasuk ke dalam daftar hitam nasional untuk plafon kredit atau pembiayaan di atas 50 juta rupiah. Subsidi bunga atau subsidi margin ini diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Berdasarkan data Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, hingga bulan Desember, realisasi subsidi bunga sebesar lebih dari 25 miliar rupiah dan menyasar 70.705 debitur, baik dalam jenis kredit non-KUR ataupun KUR. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan. Melalui PMK nomor 104 yang merupakan penyempurnaan dari PMK 70, pemerintah menempatkan dana dari pengelolaan kas negara pada Bank Umum. Pada tahap pertama, penempatan dana dilakukan pada himpunan bank-bank milik negara atau Himbara senilai 30 triliun rupiah.
Harapannya agar bank dapat menyalurkan kredit dengan nilai 2 hingga 3 kali lipat dari nilai simpanan tersebut. Di Kalimantan Barat, salah satu bank yang menerima penempatan dana dari pemerintah adalah Bank Mandiri. Melihat bahwa 2020 ini menjadi tantangan terbesar ya, termasuk kita di dunia perbankan, di mana sejak di bulan Maret kita mengalami pandemi dan ini sangat berdampak pada seluruh debitur-debitur kita. Oleh karena itu, sejak awal kami sudah sangat mendukung program-program yang sudah diberikan oleh pemerintah, termasuk memberikan di awalnya restrukturisasi. Kami Bank Mandiri area Pontianak di Kalimantan Barat sudah merestrukturisasi lebih dari 5.000 debitur kita dan dengan total lebih dari 600 miliar dan hampir seluruhnya berada di sektor UMKM. Nah, setelah kita melakukan restru, pemerintah mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan PMK di 104 dan Bank Mandiri juga sangat mendukung dengan adanya penempatan 10 triliun dari pemerintah. Bank Mandiri berkomitmen mencanangkan 3 kali lipat akan kita salurkan kepada debitur ya untuk percepatan ekonomi nasional. Dan Bank Mandiri area Pontianak di Kalimantan Barat sendiri kami ditargetkan sekitar 364 miliar. Tapi sampai Desember ini kami sudah menyalurkan lebih dari 700 miliar ke lebih dari 3.000 debitur yang artinya lebih dari 200% kami salurkan kepada debitur yang sebagian besar adalah UMKM di Kalimantan Barat. Agustus 2020, OJK bersama Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kalimantan Barat menggelar bimbingan teknis penggunaan Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP. Bimbingan teknis ini ditujukan untuk BPD dan BPR di seluruh Kalimantan Barat. BIMTEK bertujuan mengakselerasi kebijakan pemberian subsidi bunga berdasarkan PMK 85 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Juli hingga September 2020, Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat juga menggelar FGD atau diskusi grup terfokus dengan berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, perbankan dan industri jasa keuangan, asosiasi pengusaha, dan akademisi. Bulan Oktober 2020, pemerintah juga menempatkan dana pada bank daerah. Bank Kalbar ditunjuk menjadi salah satu mitra penempatan dana pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai PMK nomor 104. Bank Kalbar menerima dana 500 miliar rupiah dan harus dileverage minimal sebesar 2 kali lipat atau 1 triliun rupiah. Hingga Desember 2020, Bank Kalbar telah menyalurkan kredit senilai 448 miliar rupiah. 55% untuk sektor produktif dan 45% untuk sektor konsumtif. Sebagaimana diketahui bahwa Bank Kalbar termasuk bank yang sehat dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembendaharaan, sehingga ditunjuk sebagai bank mitra yang dapat menerima dana program PEN untuk guna disalurkan kepada masyarakat yang berdampak COVID-19 dalam bentuk kredit yang mana Bank Kalbar diberikan target leverage sebesar 2 kali lipat ya, dari dana yang ditempatkan. Bank Kalbar menerima dana program PEN tersebut adalah sebesar 500 miliar. Nah, dengan penempatan ini tentunya kita harus menyalurkan 1 triliun. Nah, dengan bentuk penempatan itu adalah berupa deposito dengan bunga yaitu 2,84% per tahun. Nah, jangka waktu penempatan dana selama 6 bulan dari tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan 1 April 2020. Maka target penyaluran Bank Kalbar adalah seperti saya ungkapkan tadi sebesar 1 triliun. Nah, sampai dengan nanti bulan April 2021. Di tengah upaya pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, OJK memastikan sektor jasa keuangan stabil dan terjaga. OJK terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan.
OJK juga siap mengeluarkan stimulus lain secara terukur dan tepat waktu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya dengan perpanjangan POJK nomor 11 dan POJK nomor 14. Kebijakan ini telah membantu banyak pelaku usaha di Kalimantan Barat yang terdampak COVID-19, sehingga dapat memanfaatkan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dari perbankan maupun perusahaan pembiayaan. POJK 11 itu kan adalah POJK yang mengatur mengenai restrukturisasi kredit yang sebenarnya menguntungkan sekali untuk para debitur pada saat pandemi ini. Ya, kemudian berdasarkan analisis kami dan penelitian kami diketahui bahwa banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan POJK ini. Kemudian juga ternyata kan setelah kita sama-sama jalani pandemi ini tidak berakhir dengan sangat cepat, tetapi masih lama ya. Kecuali nanti kalau misalnya vaksin yang sudah mulai berdatangan ini bisa menjadi game changer. Oleh karena itu mengantisipasi pandemi yang belum berakhir ini, OJK mengambil satu keputusan yang sangat besar, yaitu memperpanjang POJK 11 ini sehingga dari yang sebenarnya berakhir di Maret 2021 menjadi berakhir di Maret 2022. Ini diupayakan agar masyarakat kalau nanti ternyata pandemi ini pun berakhir di tahun 2021, masih ada seandainya yang merasakan atau terkena dampak pandemi masih bisa mendapatkan keleluasaan ya sampai dengan tahun 2022. Selain fokus dalam menghadapi pandemi, Otoritas Jasa Keuangan juga fokus meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Kalimantan Barat. Tahun 2016, Indeks Inklusi Keuangan di Kalimantan Barat berada pada angka 65,45%. Angka ini berada di bawah persentase nasional sebesar 67,82%. Tahun 2019 terjadi peningkatan Indeks Inklusi Keuangan di Kalimantan Barat sebesar 75,33%. Meski masih berada di bawah persentase nasional, indeks inklusi ini telah melampaui target nasional sebesar 75%. Sementara angka literasi keuangan pada tahun 2019 berada pada angka 36,48%, selisih tipis dengan angka literasi keuangan nasional sebesar 38%. Tentu masih harus diperlukan berbagai upaya untuk mendorong kenaikan indeks inklusi keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI. Pada peraturan baru tersebut, target indeks inklusi keuangan pada tahun 2024 adalah sebesar 90%. Di Kalbar ini memang angka literasi sudah di atas 30% ya. Inklusi lebih bagus lagi, di atas 75%. Tetapi memang kita lihat bahwa sangat besar sekali gap antara literasi dengan inklusi keuangan. Hal ini sebenarnya menjadi perhatian sekali dari OJK. Karena apa? Karena dengan besarnya gap ini terjadi kemungkinan bahwa masyarakat tidak menyadari akan penggunaan produk-produk dari industri jasa keuangan. Sehingga terkadang yang kedua, masyarakat itu terjebak kepada investasi yang bodong. Ya, kedua hal inilah yang menjadi permasalahan yang timbul akibat gap yang sangat besar. Sehingga kalau ada masyarakat yang sekarang banyak terkena investasi bodong, salah satunya karena memang masyarakat kurang memahami apa saja instrumen investasi, bagaimana cara berinvestasi, dan bagaimana seandainya investasi ini menjadi bermasalah. Oleh karena itu makanya OJK melihat bahwa gap yang sangat besar ini menjadi sasaran utama agar masyarakat bisa ditingkatkan literasinya. November 2020, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi Gubernur Kalimantan Barat yang telah menerbitkan Surat Edaran Program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR.
Program yang diluncurkan pada Hari Indonesia Menabung ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan keuangan inklusif di Kalimantan Barat. Melalui surat edaran yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2020 ini, Gubernur juga meminta seluruh bupati dan wali kota untuk mewujudkan kepemilikan rekening tabungan oleh peserta didik. Saat ini tercatat baru 650.000 pelajar yang memiliki rekening dari total 1,1 juta pelajar di Kalimantan Barat. Agustus dan September 2020, Otoritas Jasa Keuangan menggelar lomba vlog dalam rangka Hari Indonesia Menabung. Lomba vlog dipilih sebab dinilai paling sesuai dengan pandemi COVID-19 yang masih melanda. Lomba dilaksanakan dalam 2 kategori, yaitu kategori SMP dan SMA dengan total hadiah belasan juta rupiah. Lomba ini bertujuan mendorong literasi dan inklusi keuangan pelajar di Kalimantan Barat. Salah satu pemenang adalah Fitri Damayanti yang menjadi juara kedua sekaligus juara favorit pada kategori SMA. Meningkat, serta dapat menimbulkan efek salah satunya uang jajan saya pun berkurang. Waktu ke waktu, hari demi hari telah dilalui. Saya membuka pikiran saya untuk menabung. Dengan cara menabung, saya dapat mengelola uang yang lebih baik lagi. Nah, maka dari itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk menabung di Simple. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan menabung di Simple? Adalah simpanan pelajar. Tabungan Simple ini tabungan yang sudah bekerja sama dengan seluruh bank di Indonesia. Nah, salah satunya Bank Kalbar nih. Membuka tabungan di Simple itu sangat mudah loh. Kalian cukup membawa kartu identitas diri dan lebih menariknya lagi, kalian dengan Rp5.000 kalian sudah bisa membuka buku tabungan Simple. Dan untuk Simple syariahnya cuma Rp1.000 loh. Nah, selain gampang, manfaat menabung di Simple salah satunya uang yang kita tabung menjadi lebih aman. Nah, maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk menabung di Simple. Nah, yuk mulai dari sekarang kita menabung dengan sisihkan uang jajanmu untuk masa yang akan datang. Jangan menjadikan menabung untuk suatu keterpaksaan. Jadikanlah menabung sebagai kebiasaan untuk masa depanmu. Semoga kita sukses bareng ya. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Oktober, Otoritas Jasa Keuangan kembali menggelar agenda tahunan Bulan Inklusi Keuangan. Event ini berlangsung selama bulan Oktober. Tahun 2020, Bulan Inklusi Keuangan mengambil tema Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju atau Aksesku. Menyiasati pandemi yang masih berlangsung, Bulan Inklusi Keuangan dilakukan dengan platform digital serta bekerja sama dengan influencer lokal, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pada inklusi keuangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain OJK Series yang diunggah setiap minggu selama bulan Oktober, podcast tematik LJK setiap Kamis, Hari Asuransi, hingga pengukuhan TPAKD Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau. Ada pula lomba-lomba berhadiah puluhan juta rupiah, berupa lomba TikTok hingga lomba impersonate video literasi keuangan. OJK Series yang diluncurkan bekerja sama dengan influencer lokal telah menggait lebih dari 500.000 penonton. Video dengan pendekatan budaya ini mengangkat berbagai tema terkait literasi dan inklusi keuangan. Tak masuk akal kan? Sok-sok kaya dia, sok-sok hedon. Ya ke? Emang dia pergi beli pakai apa? Pakai auto dengan laki, kau hayalkanlah. Dekat rumah dia dengan bibi. Berdua laki bini?
Laki itu yang mana, Yang Bang? gendut-gendut, lembe-lembe foto, yang gendut-gendut. Oh, itulah yang diomongkan grup bapak-bapak gang tuh. Iya ke, Bang? Soalnya laki itu tak ada kerja. Kan? Tentang kerja ya. Asik di rumah ya kan? Sama, Bu Ningsi pun gitu. Mobil asik ganti. Seng, ih kamu makan apa sih? Makan pizza. Kamu makan dulu sih. Kan? Tengok. Main HP ya dia. Cuman duduk ya dia tuh. Sik nyantai main HP, sik nyantai main HP. Sak gini umah tak masuk di akal nih. Jangan-jangan kerja dia tak betul nih. Seng, kamu siap-siap ya. Kamu harus ready jam 9 sampai jam 12. Tuh kamu harus ready, harus siap ya. Kenapa nih suaminya nih? Bu, ibu jangan pura-pura enggak tahu ya, Bu. Iya, Ini Bu. pasti gara-gara Ini ibu pasti nih. gara-gara Ibu tuyul ngaku di sama rumah sekarang, ibu. Bu. Iya, Bu, ibu harus tanggung jawab ya, Bu. Ya, boleh gampang ibu. Suami kita boleh tanggung jawab. Ibu harus tanggung jawab. Ada apa nih? Ini gara-gara bapak sama ibu nih. Ibu-ibu ini seujon. Bu, saya jelaskan ya. Saya jelaskan, Bu ya. Ngapa kami ini punya rumah mewah, mobil banyak? Karena kami ini nabung saham. Wah, bohong. Benar. Kayak ini. Iya, sekarang tuh nabung saham tuh gampang. Semua kalangan tuh bisa. Ya, dan ibu-ibu juga nggak perlu tajir-tajir banget untuk menjadi. Meskipun series ini terbilang sangat berhasil, namun OJK Kalimantan Barat merasa perlu berinovasi dan menemukan metode lain untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Selama kita melakukan inklusi keuangan ya, kemudian juga berbagai macam acara yang kita lakukan di masa pandemi ini kan harus ada social distancing ya, sehingga kita melakukannya dengan cara daring atau online. Nah, ini sebenarnya secara umum cukup baik ya, karena berhasil menggait banyak viewer terutama, karena kalau dari media sosial itu kan kita melihatnya viewernya, kemudian juga like-nya, tag-nya dan sebagainya. Tetapi masalahnya adalah masyarakat Indonesia ini masih memerlukan sentuhan ya, jadi tetap harus dibutuhkan suatu interaksi langsung sebenarnya ya, karena kita dalam keadaan terpaksa saja kita melakukan daring. Sebenarnya masyarakat kita belum terbiasa ya, jadi memang tetap kita butuhkan suatu interaksi langsung. Kita tetap butuhkan kontak dengan masyarakat agar memang pemahaman yang didapat oleh masyarakat ini memang benar-benar genuine, 100% memang mengerti. Karena kami takutkan kontak-kontak di media sosial atau daring ini hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Artinya masyarakat seakan-akan mengerti, memahami, ternyata mungkin baru 40% atau 50% pemahamannya. Makanya tetap kontak langsung adalah hal yang sangat dibutuhkan. Terlepas juga memang pandemi ini yang mengakibatkan kita harus melakukan daring. Tetapi tetap kebudayaan atau kebiasaan masyarakat Indonesia masih membutuhkan kontak langsung. November 2020, Otoritas Jasa Keuangan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-9. Momen ini diisi dengan virtual ride and run, serta penyerahan bantuan fasilitas pendidikan pada panti asuhan di Kabupaten Kuburaya. Di ulang tahun ke-9 tahun 2020 ini, OJK merayakan dengan cara yang agak berbeda ya, karena biasanya kita melakukan berbagai macam acara, mengundang juga masyarakat ya, tetapi tahun ini kita walaupun merayakan dengan cara yang agak berbeda, tetap juga kita mengundang masyarakat, kita mengadakan acara virtual run, virtual ride ya, macam-macam.
Dan harapan kami memang OJK ini agar memang dikenal luas oleh masyarakat. Masyarakat menjadi lebih paham fungsi dan tugas serta wewenang OJK. Masyarakat lebih memahami bagaimana berinteraksi dengan OJK. Ya, karena masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana apa dan tugas wewenang dari OJK. Inilah kita harapkan di tahun 2020 ini masyarakat semakin mengenal OJK, semakin dekat dengan OJK, paham tugas dan wewenang OJK, dan kalau ada masalah mereka mengetahui bahwa OJK bisa membantu memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan. Sebelumnya pada bulan Mei, OJK juga telah menyalurkan bantuan 500 paket sembako untuk masyarakat bekerja sama dengan PCNU Kota Pontianak. Oktober 2020, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAK di Kota Pontianak meluncurkan program KURMA atau Kredit Usaha Rakyat Mandiri. Melalui kredit mudah dan cepat dengan bunga yang rendah diharapkan dapat memudahkan pelaku UMKM serta menjauhkan mereka dari praktik rentenir. Minjam itu kalau nggak salah itu lebih kurang 1 juta, kembalinya itu 30.000 per 40 hari. Rasa memberatkan itu karena cuma terpaksa aja itu Pak, terpaksa. Pernah sempat ditawarkan kan, tapi emang nggak berniat mau sih. Pernah ditawarkan sampai petugas koperasi itu kayak maksa lah gitu kan. Ini Kak, nggak perlu pakai persyaratan ini, langsung saya pinjam ini segini langsung. Tidak berminat ya, karena emang udah tahu takutnya tuh terlilit hutang gitu, takut nggak kebayar. Pernah sih, cuman nggak pernah terlibat, cuman tahu dari sepupu dipinjamnya tuh 6 juta, baliknya 9 juta. Terus kadang yang pakai yang jaminan BPKB yang 1 jam langsung cair, dipinjam 8 juta, kembaliannya sampai 14 jutaan selama 2 tahun. Takut nggak balik modal. Saya nggak tertarik, nanti gimana saya muter modalnya, ujung-ujungnya habis ke bayar utang. Bisa diberikan kredit ya dengan suku bunga yang tidak membebani. Bahkan ada istilah kalau kita pinjam 3, mengembalikannya 9. Ini kan sangat memberatkan bagi masyarakat kecil terutama ya. Jadi selama ini masyarakat lebih nyaman kalau ketemu dengan rentenir yang justru nanti malah memberatkan. Jadi karena ada lag ini mereka menerima aja given, begitu orang datang menawarkan kemudahan, menawarkan istilahnya kecepatan segala macam, jadi mereka terima aja gitu, walaupun sebenarnya itu adalah praktek yang merugikan mereka seperti itu. Oleh karena itu kami melakukan analisis dan melakukan juga berunding dengan DPR Katulistiwa apakah bisa. Karena kami melihat DPR Katulistiwa ini mempunyai pangsa nasabah maupun debitur itu adalah di sekitar pasar. Ya, otomatis ini akan sangat-sangat sesuai. Kalau KURMA ini jangankan dibandingkan dengan BPR Pak, dengan bank umum itu mungkin sangat relatif lebih murah biaya bunganya, karena kita hanya 4,5% per tahun, artinya itu 0,375 per bulan. Menutup tahun 2020, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat pleno tahun 2020 dan pemaparan program di tahun 2021. Rapat ini diikuti oleh seluruh anggota TPAK di Provinsi Kalimantan Barat dan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Sehari setelahnya, Satgas Waspada Investasi Daerah atau SWID juga menggelar rapat koordinasi. Rakor ini membahas mulai dari permasalahan investasi ilegal, dampak yang ditimbulkan, hingga strategi yang akan dilakukan Satgas Waspada Investasi Daerah. 2020 merupakan tahun yang berat bagi sektor ekonomi di seluruh dunia, tidak terkecuali di Kalimantan Barat.
Tahun 2021 membawa harapan untuk perbaikan dan pemulihan ke arah yang lebih positif. Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat terus berkomitmen mengawal segala proses pemulihan ekonomi nasional ini bersama pemerintah dan otoritas lainnya. OJK juga akan tetap menjalankan tugasnya, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank untuk industri keuangan yang sehat. Kita ketahui bahwa pada kuartal terakhir ekonomi Indonesia ini sudah lebih baik daripada kuartal sebelumnya. Inilah yang menjadi indikator-indikator bahwa sebenarnya di dalam masa pandemi ini pun sudah ada kegiatan perekonomian yang akan membuat perekonomian kita menjadi baik. Jadi di tahun 2021 nanti kita tetap berharap perekonomian, terutama di perekonomian di Kalbar ini akan menjadi berjalan dengan normal. Apalagi kalau nanti vaksin ini memang sudah menjadi bagian dari masyarakat dan bisa dibagikan kepada masyarakat. Agar supaya pandemi ini berakhir dan masyarakat bisa kembali lagi berinteraksi dengan normal, bekerja dengan normal, ya, melakukan kegiatan perekonomian dengan normal. Sehingga kami melihat kalau masyarakat sudah kembali normal, perekonomian di Indonesia maupun khususnya di Kalbar ini kami yakin akan sangat-sangat berkembang dengan pesat. Karena kita sekarang ini sifatnya sedang menunggu momen saja. Nanti kalau momennya sudah dapat, saya rasa kita akan segera berlari, tidak lagi pakai cara berjalan lagi, tapi akan segera berlari sehingga perekonomian akan berkembang dengan pesat. Kompas TV, independen, terpercaya.